Yang benar-benar teroris adalah TNI Polri, selalu melakukan terorisme dan intimidasi orang asli Papua, pembunuhan, pembantaian di mana-mana. Indonesia harus siaga, pasukan khusus Australia diminta ke Papua bantu dukung UPM. Tolong Jokowi yang kirimkan, yang sudah turunkan di setiap pos distrik dari 34 distrik. Silakan berhenti. Dan TNI Polri yang masuk di pos kami tetap serang 24 jam sampai Papua merdeka. Selandia baru saya kira bahwa konflik bersenjata di Papua, BNPB dengan TNI Polri ini Australia, Inggris, Amerika. What it really says is that the global rules-based order, which has underpinned stability and prosperity in the world, but certainly in the Indo-Pacific, is being placed under a pressure now that is as equal really to any point that we've seen since the end of the Second World War. And we're seeing that in Eastern Europe, but I think we're seeing it in the Indo-Pacific as well. I mean, if you look at a body of water like the South China Sea, we are seeing China seeking to shape the world around it. Australia mengirim 200 tentaranya ke Papua untuk membantu melatih UPM yang ada di sana. Selain itu, negeri Kanguru juga berjanji akan mengirim 20 unit kendaraan habis baja ke Papua guna membantu KKB Papua berperang. Sejauh ini konflik Papua dengan Indonesia sudah banyak memakan korban. Dilansir dari Reuters, Marles kepada ABC mengatakan pihaknya menduga ini saatnya menjadi konflik yang berlarut-larut. Pihaknya sadar bahwa Papua perlu didukung dalam jangka panjang jika ingin menempatkan Papua di dalam posisi di mana mereka dapat menyelesaikan konflik ini dengan cara mereka. Sejak awal konflik, Australia telah menyalurkan berbagai bantuan dan peralatan militer kepada UPM. Marles menuturkan para tentara Australia dikirim guna untuk melatih KKB Papua. Mereka akan bergabung dengan pelatihan internasional untuk UPM. Akan tetapi, para tentara Australia tersebut tidak akan melanggar wilayah perbatasan Indonesia dan juga Papua. Australia adalah salah satu kontributor non-NATO terbesar dari negara-negara barat yang mendukung Papua. Australia mengatakan tuduhan fasis tidak berdasar dan bahwa perang adalah tindakan agresi yang tidak beralasan. Selain itu, Pertahanan Australia Richard Marles juga mengatakan belum ada keputusan langkah apa yang akan ditempuh UPM untuk memenangi Indonesia, tapi penting untuk memiliki kemampuan mengatasi gangguan dan menggagalkan serangan TNI Polri. Australia juga mengatakan akan terus memberikan pelatihan militer, melakukan latihan bersama dan mengekspor senjata ke Papua meski ada peningkatan kekerasan dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat di ujung timur kepulauan di mana konflik telah bergemuruh selama beberapa dekade. Departemen Pertahanan Australia mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah Anthony Albanese yang baru terpilih pada bulan Mei 2022 lalu akan terus memasak senjata ke Papua dan memberikan mereka pelatihan militer. Australia akan terus melakukan latihan bersama, memberikan pelatihan militer dan kebijakan dan sesuai permintaan UPM kepada Australia untuk memberikan pelatihan militer kepada UPM. Di tengah perlawanan bersenjata dari pejuang kemerdekaan Papua Barat seperti UPM yang dilaporkan menargetkan warga sipil Indonesia, lebih banyak unit militer dan juga pasukan khusus dikirim ke daerah tersebut. Bahkan di tengah pandemi, Papua juga terus bergemuruh. Sebuah laporan independen yang diterbitkan oleh para ahli PBB menemukan bahwa setidaknya 50.000 orang telah mengungsi di provinsi tersebut karena kekerasan. Laporan ini mengutip tuduhan penggunaan kekuatan yang berlebihan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap penduduk asli Papua Barat oleh polisi ataupun militer. Di mana laporan itu juga menyatakan keprihatinan tentang kurangnya akses ke daerah tersebut untuk organisasi kemanusiaan, pembela hak asasi manusia, jurnalis dan lainnya. Dalam 6 bulan pertama tahun 2021, lebih dari 6.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena kekerasan yang sedang berlangsung antara pejuang bersenjata dari kelompok kemerdekaan Papua Barat dan militer Indonesia menurut Amnesty. Selama periode yang sama, 188 mahasiswa Papua ditangkap karena melakukan protes damai. Menurut Amnesty, setidaknya 13 aktivis Papua tetap berada di balik jeruji besi karena menggunakan hak mereka untuk mengekspresikan pandangan politik, termasuk aktivis kemerdekaan terkemuka Victor Yemo yang telah didakwa dengan pengkhianatan. Peneliti Human Rights Watch yang berbasis di Indonesia, Andreas Harsono, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sampai tingkat tertentu penggunaan kekuatan di Papua dibenarkan. Bahkan, mengenakan bendera bintang Kejora sebagai simbol
kemerdekaan Papua Barat mungkin membuat mereka dituntut dan dipenjara. Human Rights Watch dan juga Amnesty mengatakan operasi Indonesia terhadap perang Papua Barat semakin sering disebut sebagai kegiatan anti terorisme untuk membenarkan tindakan brutal, dengan Amnesty melaporkan bahwa personel militer dan polisi sering membenarkan pembunuhan penduduk Papua dengan mengklaim bahwa mereka adalah anggota gerakan Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata tanpa pilihan jelas. Benny Wenda, Presiden sementara Papua Barat yang diasingkan dari Gerakan Pembebasan Bersatu di pemerintah sementara Papua Barat menuduh pasukan Indonesia sebagai teroris. Indonesia melakukan terorisme terhadap rakyat saya melalui pendudukan ilegal mereka, kata Benny Wenda. Wenda juga mengatakan Australia memiliki kewajiban moral untuk mendukung Papua Barat. Separatis Organisasi Papua Merdeka atau OPM mengadu kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese soal konflik yang terjadi di Papua saat ini. Dalam keterangan itu, OPM Papua menyampaikan bahwa konflik antara pemerintah Indonesia dengan OPM merupakan konflik memperjuangkan kemerdekaan sehingga harus tunduk pada hukum hak asasi manusia dan internasional. Ia juga menjelaskan, konflik itu akan menjadi ancaman dan akan menjadi peran besar antara Indonesia dan Australia. Hal itu juga dikarenakan pihak Australia akan mendukung penuh pembebasan Papua Barat dari Indonesia. Berkaca saat Timur Leste membebaskan diri dari Indonesia, kala itu pihak Australia mendukung penuh kemerdekaan Timur Leste. Lihat dari sejarah masuknya di Indonesia, Timur Leste dengan Papua berbeda. Timur Leste diinvasi oleh Indonesia dengan alasan memberantas komunisme di Timur Leste. Menurut ahli hukum tata negara Bautut MD, adanya sejumlah pihak menyamakan referendum di Timur Leste dengan wacana referendum di Papua yang merupakan sesuatu keliru. Mahfud menyebut, kasus Papua tidak bisa disamakan dengan referendum Timur Leste 20 tahun yang lalu, di mana Timur Leste sejak awal memang sudah masuk dalam daftar dari Komisi Khusus Dekolonisasi PBB, sementara Papua tidak termasuk. Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka juga melaporkan tindakan brutal aparat TNI Polri terhadap para demonstran warga sipil yang menolak pemekaran wilayah di Papua kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Ketua Dewan Diplomatik TPN PBOPM Akuobo Amatus Dong melalui suratnya kepada PM Anthony mengingatkan bahwa Papua dan Australia berada dalam satu region yang sama, Indo-Pasifik, sehingga eskalasi konflik bersenjata di Papua juga harus menjadi perhatian PM Anthony. Banyak warga sipil Papua Barat telah terbunuh dan dipukuli selama protes minggu ini terhadap kebijakan pemisahan provinsi dan otonomi khusus yang dibuat Jakarta. Dia juga menyambut hampir 100.000 warga sipil telah mengungsi termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu telah terjadi pembunuhan ekstrajudisial termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun oleh pasukan TNI Polri sama operasi tersebut yang dilaporkan pakar PBB baru-baru ini. Oleh karena itu, dia mendorong kekuatan regional Australia untuk mendukung seruan pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membawa situasi krisis ini ke Dewan Keamanan PBB untuk mendapatkan perhatian. Akuobo juga meminta PM Anthony untuk menyinggung isu-isu konflik bersenjata di Papua dalam lawatannya ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Kepala Urusan Luar Negeri dan Ketua Dewan Diplomatik TPN PBOPM, Gerakan Papua Merdeka Amatus Akuobo Dong mengajak kepada Australia untuk membantu TPN PBOPM dalam perang melawan TNI. Dalam ajakan itu, KKB meminta pemerintah Australia untuk membantu dan mengirimkan senjata. Seperti diketahui, pasca penyerangan markas TNI di Ndugama yang menewaskan prajurit TNI, Panglima TNI Yudo Margono menaikkan status di Papua menjadi siaga tempur. TPN PBOPM menyerukan kepada pemerintah Australia untuk datang membantu dan mengirimkan kendaraan, amunisi, senjata dan granat, roket, dan peralatan telekomunikasi. Amatus menyebut pemerintah Indonesia baru-baru ini menaikkan status perang, kemudian mengirimkan personil besar-besaran yang dilengkapi dengan peralatan yang mirip perang militer dan Ndugama. Ini adalah perang penindasan kepada orang asli Papua, ujarnya. Pihaknya juga sekarang memanggil rekan-rekan perang dunia kedua, yaitu Australia, Selandia Baru untuk membela mereka. Lebih dalam, Amatus menyebutkan kepada Perdana Menteri Australia untuk membahas perang Papua Barat yang sedang berlangsung saat ini.